أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafidzakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-6 di bulan Jumadal Ula 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, ya ini malam Jumat yang pertama ya di bulan Jumadal Ula 1444 Hijriah, dan juga malam Jumat yang terakhir ya di tahun 2022 gitu ya. Ya. Karena itu ya perlu untuk kita saling mengingatkan, untuk kita saling menguatkan diri kita dan saling menjaga diri kita dan keluarga kita dari segala macam fitnah dan mara bahaya ya. Apalagi hari-hari ini seperti yang kita ketahui bersama, Allah menakdirkan cuaca hujan yang
diiringi dengan angin ya, dan juga telah melanda sebagian tempat banjir ya, yang sebagian di antara kita telah terdampak ya. Tentu saja ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya angin, hujan dan segala yang ada di muka bumi ini adalah tentara ya, dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala datangkan di antaranya tentu saja sebagai nikmat dan kadang juga sebagai ujian ya, untuk mengangkat derajat pahala bagi hamba-hamba yang beriman, dan boleh jadi juga bagi sebagian menjadi teguran ya, utamanya mereka-mereka yang lupa kepada Allah, yang banyak melakukan pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Maka semua ini seharusnya menjadi pelajaran berharga ya bagi semuanya, dan untuk kita saling mengingatkan agar jangan sampai kita menjadi faktor penyebab ya ketika ada bencana yang mungkin terjadi di sekitar kita. Apatah lagi ya dengan perayaan-perayaan atau kegiatan-kegiatan yang bisa meruntuhkan akidah dan keyakinan kita. Nah, ini tentu saja bagi kita bahwa di antara hal-hal yang paling perlu diwaspadai yang selain kemaksiatan yang terus terjadi di sekitar kita, maka tentu saja hal yang paling patut kita waspadai adalah ketika pelanggaran-pelanggaran itu terkait dengan masalah akidah ya. Apatah lagi di malam-malam penghujung tahun ini bercampur di dalamnya maksiat-maksiat dan persoalan-persoalan yang menggerus akidah kita ya. Dan jangan sampai kita ikut meramaikan kegiatan-kegiatan dalam hari-hari ini yang menjadi sebab kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim fa inna sakhatallahi tanzilu alaihim. Hindarilah, jauhkanlah diri kalian dari musuh-musuh Allah pada perayaan-perayaan hari-hari raya mereka, karena sesungguhnya siksa Allah, bencana Allah itu akan turun kepada mereka ya. Jangan sampai kita bergabung dengan mereka, ikut meramaikan ya, apatah lagi atas dasar atau atas dalih yang toleransi yang keliru, yang kebablasan, yang ternyata pada saat itu Allah ingin menurunkan siksanya pada mereka, lalu kita ikut tergabung dalam hal-hal yang seperti itu ya, dan billah. Maka ya tentu saja kegiatan-kegiatan seperti ini dan ibadah ya di waktu-waktu fitnah adalah di antara cara kita untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan umat yang dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada pembahasan kita yang paling terakhir pekan lalu, di malam Jumat yang lalu, kita sudah masuk ke bab tentang jenis-jenis manasik dalam ibadah haji. Ya, pembahasan kita dalam beberapa pertemuan ini sudah masuk dalam kitab tentang haji, dan bab kita saat sekarang adalah bab tentang manasik-manasik haji yang mana di bab ini cukup banyak ya, ada beberapa hadis-hadis yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kita sudah bahas beberapa hadis dan masih tersisa pada kita beberapa hadis lagi.
Lengkap ya. Sementara libur atau ada yang sakit? Tapi libur enggak? Sementara libur? Enggak. Sementara ujian? Enggak. Sudah selesai? Ya, ini ikhwas tiba sementara ujian sekarang ya. Mereka sekarang terisolir ya. Tidak bisa keluar-keluar. Antum sudah selesai ya? Berarti ini yang belum ujian. Ini tidak ada ujiannya. Ya, tiap pekan. Baik. Kita mau merojah sedikit ya. Yang kita sudah bahas yang lalu. Coba pegang mic-nya. Apa judul babnya? Judul babnya yaitu Babu Bayani Al-Ihram. Babu Bayani Wujuhil Ihram. Bab penjelasan tentang jenis-jenis ihram. Wa annahu yajuzu ifrad al-hajji wa tamattu' wal qiran, dan bahwa sesungguhnya ihram tersebut boleh diniatkan untuk haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Wa bayanu wa jawazu idkhalul hajji wa jawazi idkhalul hajji alal umrati, dan bolehnya memasukkan haji ke dalam umrah. Wa mata yahillu al-qarin min nusukihi, dan kapan dibolehkannya, kapan bertahlulnya orang yang qiran dalam ibadahnya. Masya Allah, Hasan. Selanjutnya, berapa hadis yang kita bahas kemarin? Ada 2, Ustaz. 2 hadis. Siapa saja sahabat yang meriwayatkannya? Diriwayatkan semua Aisyah, Ustaz. Aisyah dua-duanya? Aisyah dua-duanya, Ustaz. Taib. Aisyah menceritakan tentang kisahnya siapa? Lanjut. Hadis yang disebutkan Aisyah, kisah tentang siapa? Tentang dirinya, Ustaz. Tentang dirinya. Ya, lanjut. Masuk. Yang lain. Siapa? Iya. Awalnya mereka meniatkan haji apa semuanya? Atau berbeda-beda? Foto. Mana? Enggak, yang lain. Masa cuma 2 yang merojak? Betul. Atau apa yang antum tahu dari pembahasan kemarin yang silakan? Apa yang dibahas kemarin yang belum disebut tadi? Tentang faedah hadis, Ustaz. Apa? Faedah hadis. Gimana itu? Faedah hadis. Apa itu? Tentang hadis yang menjelaskan bolehnya melaksanakan 3 jenis ibadah haji. Tadi sudah judulnya saya sudah. Hadis ini menjelaskan Aisyah radhiyallahu anha, niat awalnya jenis apa beliau? Awalnya beliau ingin
berhaji. Namun pada saat ingin melakukan haji, beliau tiba-tiba datang bulan atau haid. Awalnya beliau mau haji. Apa maksudnya awalnya beliau? Memang semuanya mau haji. Jenis apa? Haji apa? Atau kapan Aisyah radhiyallahu anha datang haidnya? Wah, ini kayaknya kenapa nih? Ada apa ini? Kenapa? Dari yang siap? Hah? Kapan? Beliau ketika masuknya bulan-bulan haji yang pada saat itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi beliau tiba-tiba mengalami haid di situ, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk meninggalkan umrahnya, lalu beliau menyuruh untuk Fathah ya? Fathah. Anafisti. Ya. Jayid. Ada yang punya buku lain? Lulu. Anufisti. Antum? Dhamma atau fathah? Dhamma. Kita? Dhamma juga? Iya. Labas ya. Berarti bisa dua-duanya ya. Tapi sebagian yang membedakan mengatakan kalau nifas pakai dhammah dan kalau haid pakai fathah. Makanya sebagian pakai fathah. Berarti memang bermakna haid. Tapi ala kulli hal di sini memang maknanya adalah haid ya, memang maknanya adalah haid. Karena Aisyah radhiyallahu anha tentu saja tidak nifas ya. Beliau tidak pernah melahirkan dan memang yang dimaksudkan sini adalah beliau kedatangan haidnya. Qultu na'am, kata Aisyah radhiyallahu anha, iya betul. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna hadza amrun, ini adalah suatu urusan, ketetapan. Katabahullahu ala banati Adam, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, telah putuskan itu memang selalu terjadi pada anak-anak perempuan atau wanita-wanita dari kalangan Bani Adam atau dari kalangan manusia. Faqdi ma yaqdi al-hajju, maka silahkan tetap lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang beribadah haji. Ya, iqdi di sini tetap lakukan, ya, bukan dalam makna mengqada, bukan dalam makna mengganti, tapi artinya melaksanakan. Laksanakanlah apa yang tetap dilaksanakan oleh seorang yang berhaji. Ghaira alla tatufi bil bait, kecuali jangan bertawaf di Ka'bah. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berudhiyah atau menyembelih an nisaihi, atas nama istri-istri beliau, bil baqar, dengan sapi. Jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, atau berapa faedah hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, bahwa para sahabat telah niat haji sejak awal, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya itulah makna niat dalam mengerjakan ibadah, adanya keinginan, adanya azam kuat untuk mengerjakannya, ya. Di sini Aisyah mengatakan la nara ilal hajj, tidak ada yang kami niatkan kecuali haji. Maka ya, kalau ada yang ucapan yang kita bahas dulu, ihlal atau ihlal, ya, atau ucapan talbiyah, labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah wa hajja, atau labbaik Allahumma umrah, itu ya, walaupun sebagian menamakannya sebagai niat, namun lebih tepat, ya, menurut sebagian ulama kita, dia adalah bagaikan takbiratul ihram, ya, kalau dalam ibadah salat. Bukan niat, tapi dia adalah pertanda mulainya kita mengerjakan ibadah haji atau umrah tersebut. Adapun niatnya, niat ada dalam hati dan keinginan kuat untuk mengerjakan ibadah haji tersebut, dan itu telah mereka niatkan sejak mereka berada di kota masing-masing, ya, di Madinah, ya, kalau di Aisyah radhiyallahu anha Madinah, ya. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan bahwa tidak ada hadis yang menjelaskan tentang melafadzkan niat untuk satu ibadah kecuali ibadah haji, ya, atau ibadah umrah, karena disitulah ada labbaik Allahumma hajja atau labbaik Allahumma umrah. Tapi ya, seperti yang kita sebutkan, sebagian mengatakan sampai haji pun pada hakikatnya itu bukan niat, tapi dia adalah talbiyah, pertanda dimulainya melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perhatian, ya, Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, terutama atau termasuk pada saat mengerjakan ibadah, ya, mengerjakan ibadah. Tentunya Nabi SAW ketika memimpin rombongan haji, ya, ini beliau bagaikan amirul hajnya, ya, beliau pimpinan rombongan haji pada saat itu, dan ini rombongan haji yang paling mulia, satu-satunya rombongan haji yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW adalah pada saat itu, karena hanya sekali Nabi kita SAW mengerjakan ibadah haji. Sebelumnya para sahabat sudah ada yang haji sebelum tahun tersebut, dan setelahnya tentu saja para sahabat dan kaum muslimin berhaji. Namun
mereka-mereka yang ikut haji wada adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena Amirul Hajjnya langsung dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang Amirul Hajj, pimpinan ibadah haji, pimpinan jamaah rombongan haji, tentu saja beliau sibuk melihat ya seluruh keadaan jamaah beliau, tapi beliau masih juga mengkhususkan memberikan perhatian yang cukup, yang pantas kepada istri-istri beliau. Ya, ini menunjukkan bagaimana perhatian yang besar dari seorang pemimpin, dari seorang suami, dari seorang yang terbaik ya untuk keluarganya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Beliau mendatangi secara khusus Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ternyata memang Aisyah radhiyallahu anha waktu itu dalam keadaan yang sangat butuh untuk dihibur oleh Nabi SAW dan diberikan solusi jalan keluar dari persoalannya. Kan ini pengalaman pertama Aisyah radhiyallahu anha mengalami masa ini dalam saat beliau mau mengerjakan ibadah haji. Kedatangan haidnya pada waktu yang ya bagi sebagian tidak mengharapkan ya. Ini biasa bagi wanita yang ahli ibadah, wanita yang suka ibadah, di antara harapannya adalah jangan sampai kedatangan haidnya di masa-masa ya biasanya di masa-masa 10 akhir Ramadan umpamanya ya, karena mengejar Lailatul Qadar, atau jangan sampai kedatangan haid pada saat mengerjakan ibadah umrah atau ibadah haji, karena itu cuma kesempatan yang sangat jarang berada di kota Mekah dan kota Madinah mau memaksimalkan ibadah ya, sehingga hal yang paling dikhawatirkan adalah ketika justru datang bulannya pada waktu-waktu tersebut. Namun ternyata ya qadarullah hal itu terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang masuk ke tempat Aisyah dan mendapati Aisyah dalam keadaan menangis ya, dalam keadaan menangis. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan para sahabat. Tangisan-tangisan mereka bukan tangisan-tangisan ketika kehilangan sesuatu dalam masalah dunia mereka, tapi umumnya kesedihan mereka dan tangisan mereka adalah ketika ada ibadah-ibadah yang seharusnya mereka kerjakan, yang sangat ideal, yang memiliki keutamaan yang sangat besar, lalu mereka tidak sempat terlibat dalam ibadah-ibadah tersebut ya. Sebagaimana yang kita tahu ya dari kisah-kisah ketika sebagian sahabat tidak sempat ikut jihad ya, disebabkan fasilitas yang tidak memungkinkan untuk mereka ikut ya. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidaklah mereka berdosa, tidaklah mereka bersalah ketika mereka datang kepadamu wahai Muhammad untuk diikutkan dalam jihad dengan penuh harapan bisa ikut terlibat dalam jihad fisabilillah, diikutkan dengan kendaraan ya, karena perang Tabuk sangat membutuhkan kendaraan. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan berat hati mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaih, sayang kendaraan tidak cukup untuk mengangkut kalian, membawa kalian pergi ikut dalam perang Tabuk ini. Apa yang terjadi? Mereka tidak bergembira karena batin lebih aman dan lebih nyaman ya berada di Madinah, apatah lagi Madinah waktu itu sementara panen kurma ya. Mereka tidak merasa senang, bahkan mereka sedih ya. Allah katakan tawallau, mereka balik pulang dengan perasaan sedih, wa ayunhum tafidhu minad dam', dan mata mereka bercucuran air mata, hazanan alla yajidu ma yunfiqun, karena sedih tidak mampu memberikan sesuatu dalam perjuangan ya. Itu tangisan mereka, kesedihan mereka ketika tidak sempat ikut dalam jihad fisabilillah, karena dia adalah ibadah yang sangat mulia pada waktu itu. Maka demikian pula bagi seorang Aisyah radhiyallahu anha. Dan jihad bagi seorang wanita, apa itu jihadnya wanita? Aisyah pernah bertanya sendiri kepada Nabi SAW bahwa laki-laki
telah mengalahkan kami dengan jihad mereka, sedangkan kami wanita tidak pergi berjihad. Hal ala nisa'i jihadun, apakah kami juga wanita ini ada jihad kami agar kami bisa menyaingi laki-laki dalam ibadah dan dalam pahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Ada jihadnya juga wanita yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Ya. Ini kesempatan jihad bagi seorang Aisyah, bagi wanita-wanita pada saat itu. Namun gimana kalau mau berjihad dengan penuh semangat ternyata terhalangi dengan kedatangan bulan, ya, haidnya? Maka wajar seorang Aisyah radhiyallahu anha menangis, ya, menangis. Ya. Wa ana abki. Qal malaki anufist, ya. Nabi SAW tidak tahu, tapi beliau bisa menangkap kesedihan dari istrinya ini, bahwa istrinya sedih karena mungkin sedang kedatangan bulannya. Qultu na'am, ya, kata Aisyah, iya betul. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar, ya, dan menjelaskan bagaimana hukum, dan hukum ini bukan khusus berlaku bagi Aisyah dan berlaku bagi seluruh wanita-wanita yang juga mengalami hal yang sama. Apakah masalah ini memungkinkan juga terjadi pada wanita-wanita lain atau khusus untuk Aisyah? Mungkin, bisa jadi, iya. Jarang atau sering? Kadang. Iya. Sangat memungkinkan, ya. Dan ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, karena beliaulah yang jadi contoh kasus yang akhirnya berlaku kepada siapa saja wanita yang mengalami keadaan yang serupa. Hiburan pertama Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi hiburan yang pertama adalah ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana telah Allah tetapkan kepada anak-anak Adam dari kalangan wanita, ya. Jadi kedatangan bulannya, haidnya, ini suatu sunnatullah yang Allah telah tetapkan. Jadi dihibur dengan hiburan ini pertama, ya, bahwasanya ini bukan satu azab, bukan satu siksa, bukan satu bencana bagimu, tapi inilah suatu hukum alam, hal yang alami dan sunnatullah yang patut diterima, ya, patut diterima. Lalu setelah itu nanti ada penjelasan hukum setelahnya. Pertanyaan, ini kan sunnatullah, ya, suatu keadaan yang terjadi pada wanita, dan setiap wanita sudah punya waktu-waktu khusus, ya. Biasanya masing-masing wanita sudah ada tanggal-tanggal khususnya yang merupakan tanggal rutinnya, dia bisa perkirakan masa haid tersebut. Pertanyaan, jika saja seorang wanita ternyata sudah mendapatkan jadwal umrah umpamanya atau jadwal haji, dan ternyata menurut perhitungannya jadwal itu adalah jadwal rutin haidnya, bolehkah wanita tersebut meminum pil penahan haid agar dia bisa melaksanakan ibadah secara sempurna? Karena dia sudah perhitungkan, ini kayaknya tanggal pas dia haid. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Kenapa Aisyah tidak? Ya, belum ada. Ya. Jamaah sekalian, tentu saja ini masalah nawazil, ya, masalah nawazil, ya, artinya kontemporer, masalah yang belum terjadi pada waktu itu, ya. Namun
fatwa dari ulama kita memang sebagian membolehkan, ya, membolehkan dengan syarat tentunya selama tidak membahayakan, ya, selama tidak membahayakan. Jadi kalau dijamin bahwa hal itu tidak membahayakan dan seseorang niat untuk bisa memaksimalkan ibadah, maka hal itu dibolehkan baginya. Dan selama memang berfungsi pil tersebut, obat anti haid tersebut berfungsi sehingga dia tidak haid, maka dia silahkan melaksanakan ibadah dengan sesempurna mungkin, ya. Jadi mungkin sudah datang waktunya namun tidak, ya, tidak datang atau tidak turun, ya, haidnya, ya. Maka pada saat dia dibolehkan selama tidak membahayakan, ya. Dan ini tentu saja perlu konsultasi kepada dokter yang terpercaya, karena ada saja wanita-wanita yang tidak cocok itu dan bisa mungkin lebih membahayakannya. Dan sebagian mengatakan tidak usah, karena sebagaimana hiburan Nabi SAW kepada Aisyah, boleh takdir, terima saja takdir. Dan ada solusinya dalam syariat, ya, ada solusinya dalam syariat. Jadi ala kulli hal keduanya boleh, ya, silakan dilihat, ditimbang-timbang, ya, mana yang lebih memungkinkan untuk dia kerjakan. Lalu bagaimana bagi seorang yang ternyata kedatangan haid dan tidak sempat minum pil anti haid, atau mungkin ada yang minum, ya, dia tidak sempat, entah karena memang tidak mau dan memandang bisa memberikan bahaya, atau dia mau tapi tidak sempat, atau ada yang mungkin minum tapi ternyata tetap haid. Bisa gitu ya? Bisa, ya. Karena apapun usaha manusia, jika Allah telah menakdirkan, maka tidak ada yang bisa menolak, ya, dan menahan apa yang Allah telah tetapkan. Nah, inilah solusi kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu faqdi ma yaqdil haj, yaitu kerjakan saja semua yang dikerjakan oleh jamaah haji, ya. Jadi jamaah haji itu boleh mengerjakan semua jenis manasik haji apa saja tanpa kecuali, apa saja kecuali, ya, ada kecualinya, yaitu tidak tawaf. Alla tatufi bil bait. Jadi sa'i bisa, ya, sa'i bisa, wukuf di Arafah bisa, mabit di Musdalifah bisa, mabit di Mina bisa, lempar jamrah bisa. Satu-satunya yang tidak boleh adalah tawaf. Kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan solat? Ya, solat itu tidak ada kaitannya dengan haji, ya. Solat itu memang ibadah yang tetap wajib dikerjakan. Yang jelas wanita haid tidak boleh solat, ya. Tapi yang kita maksudkan ini ibadah khusus pada waktu haji. Satu-satunya ibadah khusus haji yang tidak boleh dikerjakan oleh jamaah haji atau jamaah umrah juga adalah tawaf di Ka'bah. Karena tawaf itu hukumnya adalah sama dengan solat, ya, hukumnya sama dengan solat, wajib dalam keadaan suci dan tidak boleh mengerjakan tawaf dalam keadaan haid. Namun, ya, tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah juga tidak gugur, ya, tidak gugur dengan bagi wanita yang haid, tetap wajib baginya, ya. Kecuali tawaf wada, ya, tawaf wada bagi haji, ya, karena yang wajib untuk tawaf wada itu haji, ya, bukan umrah. Maka bagi yang wanita yang tawaf, yang belum sempat tawaf wada, sudah selesai mengerjakan ibadah hajinya yang lain, tinggal tawaf wada, lalu datang haidnya dan rombongan sudah akan pulang dan dia belum sempat mengerjakan tawaf wada, maka ini dibolehkan baginya untuk langsung saja pulang tanpa tawaf wada, ya, berdasarkan hadis dari Sofiyah, ya, bintu Huyai yang mengalami masalah yang sama, ya. Adapun dalam hadis ini karena kasusnya Aisyah radhiyallahu anha, maka tidak disebutkan yang seperti itu. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyembelih ya udhiyah untuk istri beliau dengan sapi. Ini jadi dalil bagi sebagian ulama, di antaranya dari Malikiyah, bahwa lebih afdal untuk udhiyah adalah sapi melebihi unta. Tapi pendapat jumhur mengatakan unta. Ya, karena ini satu kasus dan hadis-hadis yang lain lebih banyak menunjukkan unta lebih afdal bagi orang yang ingin berudhiyah. Tapi paling tidak hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya ya berudhiyah dengan sapi. Ya. Adapun udhiyah yang terbanyak dilakukan oleh Nabi SAW adalah dengan kambing ya atau dengan domba. Karena itu ya secara tertib kita katakan bahwa yang afdal dalam udhiyah itu adalah unta bersendirian, lalu sapi bersendirian, kemudian kambing bersendirian, lalu setelah itu barulah berserikat ya, karena selama sendirian itu lebih afdal daripada berserikat ya, karenanya domba bersendirian lebih afdal daripada berserikat, bersekutu untuk sapi umpamanya atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian kita bahas satu lagi ya hadis. Kita bacakan hadis saja ya, mungkin umumnya sudah dijelaskan. Hadis yang selanjutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan kharajna muhillina bil haji, kami keluar berihlal untuk melaksanakan ibadah haji fi ashhuril haji, di bulan-bulan haji, wa hurimal hajju fanazalna sarifa, wa hurumil haji fanazalna sarif, kami singgah di Sarif ya, seperti yang kita bahas tadi, di daerah antara Mekah dan Madinah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, man lam yakun ma'hu hadyun, siapa yang tidak memiliki sembelihan, yang tidak bawa sembelihan, fa ahabba an yaj'alaha umratan, lalu ingin menjadikan umrah, inilah ibadat tamattu maksudnya, umrah dulu sebelum haji, fal yaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Ini dalil ya ulama kita yang mengatakan lebih afdal tamattu dari yang lainnya, karena ini yang direkomendasikan oleh Nabi SAW bagi yang tidak membawa hewan sembelihan. Wa man kana ma'hu hadyun fala, tapi siapa yang sudah bawa hewan sembelihan maka jangan, silahkan dia teruskan ibadah hajinya dalam keadaan apa? Kalau bawa hewan sembelihan qiran ya, qiran. Wa kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rijalin min ashabihi, dan laki-laki yang ikut bersama dengan beliau dari kalangan sahabat, zawi quwwah al-hadi ya, mereka-mereka yang mampu untuk mengerjakan dengan membawa hewan sembelihan. Falam yakun lahum falam takun lahum umrah, maka mereka tidak berumrah karena mereka membawa hewan sembelihan. Artinya mereka tidak mengubah menjadi tamattu karena mereka sudah terlanjur membawa hewan sembelihan. Fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku, fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, dan saya sementara menangis. Faqala ma yubkiki, kenapa kamu menangis? Qultu sami'tuka taqulu li ashabik, saya telah mendengarkan engkau berkata kepada sahabat-sahabatmu, ma qulta, apa yang telah kamu katakan, famuni'tul umrah, jadi saya telah mendengarkan tawaran untuk mengerjakan umrah, tapi saya terhalangi untuk mengerjakan umrah. Qal wa ma sya'nuk, kenapa tidak bisa umrah? Qultu la usalli, saya tidak solat. Apa maksudnya tidak solat? Kedatangan ya, jadi biasa orang bilang sedang tidak solat ya, maksudnya haid ya. Jadi kalau laki-laki bilang tidak solat ya, itu yang masalah ya. Jadi kalau laki-laki bilang saya sementara tidak solat, gimana ya? Perempuan itu yang bilang saya sementara tidak solat ya, maksudnya kedatangan haid. Qultu la usalli, saya tidak solat. Qal fala yadurruk,
tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Anti min banati Adam, kamu kan termasuk wanita-wanita anak cucu Adam, wanita yang normal maksudnya. Kutiba alaiki ma kutiba alaihinnah, telah ditetapkan bagimu apa yang telah ditetapkan juga bagi wanita-wanita yang lain. Fakuni fi hajjatik, tetaplah mengerjakan ibadah hajimu, ya tetap teruskan ibadah hajimu. Artinya ya tetap mengerjakan rangkaian-rangkaian ibadah haji yang lain. Asallahu an yarzuqakiha, semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepadamu umrah. Ya ini belum ada gambaran apakah bisa nanti umrah atau tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengiming-iming beliau, memberikan harapan bahwa insyaallah mudah-mudahan tetap sebelum pulang ada kesempatan umrah nantinya. Qalat fakuntu, ya kata Aisyah, saya dalam keadaan seperti itu, hatta nafarna min Minah, ternyata sampai kami selesai sampai kami di Minah, sudah meninggalkan Minah, masih dalam keadaan seperti itu, artinya belum suci juga ya, artinya belum mengerjakan ibadah umrah. Fanazalna al-Muhassab, lalu kami singgah di Muhassab, ya Muhassab ini antara Mina dan Mekah. Fada'a Abdurrahman, ya jadi tadi hatta nafarna min Mina, sampai kami meninggalkan Mina, maksudnya belum umrah juga ya, karena beliau suci pada saat di wukuf di Arafah ya, sehingga beliau bisa mengerjakan tawaf ifadah dengan baik. Tapi ini sudah mau pulang, lalu belum umrah juga. Setelah tiba di Muhassab antara Mina dan Mekah, ya ini menuju ke Mekah, Nabi SAW memanggil Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Bin Abi Bakar, ya, saudara dari Aisyah radhiyallahu anha. Qal ukhruj bi ukhtika al-haram, keluar bersama saudarimu Aisyah, maksudnya dari tanah haram. Faltuhilla bi umrah, untuk kamu berihlal, berniat mengerjakan ibadah umrah. Summa frugha min tawafikuma, kemudian jika ya telah selesai dari tawafmu, antazirkuma hahuna, saya menunggu kamu di sini. Ya, ini menunjukkan kesetiaan dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi janji beliau. Jadi beliau ini sudah pada pulang ini, ya sudah mau pada pulang, menuju pulang, tapi karena Aisyah baru pergi umrah, maka beliau katakan, saya akan menunggu kamu di sini. Saya akan tunggu kamu berdua di sini. Fa'ataina fi jawfil lail, dan ternyata nanti selesai pada tengah malam. Qala faraktuma, kamu sudah selesai mengerjakan ibadah umrah? Qultu na'am, lalu saya, kata Aisyah, mengatakan iya. Fanada birrahili fi ashabihi, nah, ini di antara bentuk kesetiaan ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau. Lalu beliau mengatakan, memanggil kepada rombongan, fartahalan nas, ya sudah bisa pulang ini, sudah silakan kita berangkat karena Aisyah sudah tiba. Fartahalan nas, maka manusia berjalan. Wa man tafa bil laili qabla salati subh, dan siapa yang tawaf di malam hari sebelum melaksanakan salat subuh. Summa kharaja muwajjahan ilal Madinah, ilal Madinah, kemudian mereka menuju ke Madinah ya. Tawaf tadi, tawaf wada yang terakhir, lalu setelah itu mereka berangkat pulang menuju ke kota Madinah. Ya, ternyata masih ada ya hadis yang belum sempat kita selesaikan, insyaallah mudah dalam pertemuan selanjutnya. Sekian ini, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله